Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku. Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sangat penting dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa ketika Rasulullah diracun oleh seorang wanita Yahudi. Yuk, kita simak kisahnya dengan seksama. Zainab binti Al-Harith, istri Salam bin Misikam, salah seorang pemimpin Yahudi di Khaybar, memendam kebencian mendalam terhadap kaum muslimin terutama Nabi Muhammad. Ini terjadi karena ayah dan suaminya tewas dalam perang Khaybar yang dimenangkan pasukan Islam. Dia menyaksikan sendiri saat-saat suami dan ayahnya tewas dalam peperangan. Dia pun mengatur siasat untuk membalas dendam. Setelah perang usai dan keadaan mulai tenang, Zainab menyusun rencana untuk membunuh Nabi Muhammad. Ia menyiapkan seekor domba panggang yang telah diberi racun mematikan. Sebelum itu, dia melakukan penyelidikan kecil-kecilan untuk mengetahui bagian daging yang paling disukai oleh Nabi. Ada yang mengatakan kepadanya bahwa Rasulullah paling menyukai bagian paha. Maka dia menyusupkan racun lebih banyak di bagian ini, lalu menaburkan ke seluruh bagian domba itu, kemudian membawanya kepada Rasulullah. Zainab datang dengan membawa domba panggang tersebut dan mempersembahkannya kepada Nabi Muhammad sebagai hadiah. Saat dihadirkan di hadapan Nabi, beliau mengambilnya dan mengunyahnya satu kunyahan, namun tidak menelannya bahkan dimuntahkannya. Dalam sekejap, Nabi merasakan sesuatu yang tidak beres. Beliau segera berkata, "Tulang ini mengabarkan kepadaku bahwa dagingnya beracun." Berita ini mengejutkan semua yang hadir. Mereka segera memanggil Zainab untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Rasulullah dengan tenang bertanya, "Apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu?" Zainab tidak menyangkal dan dengan berani mengaku, "Aku pernah berkata, jika Muhammad seorang raja, aku puas dengan kematiannya. Jika dia seorang nabi, tentu akan ada yang memberitahu kepadanya." Namun, racun tersebut telah terlanjur masuk ke dalam tubuh salah seorang sahabat Nabi, Bishr bin Al-Marur, yang ikut menikmati daging itu. Tidak lama setelahnya, Bishr merasa kesakitan dan akhirnya meninggal dunia akibat racun tersebut. Sementara itu, meski Rasulullah tidak menelan daging tersebut, racun yang terserap ke dalam tubuh beliau tetap menimbulkan efek yang serius. Meski tidak langsung mematikan, dampaknya terasa hingga bertahun-tahun kemudian, dan disebutkan bahwa racun tersebut turut mempercepat wafatnya Nabi Muhammad beberapa tahun kemudian. Kisah ini tidak hanya menunjukkan kebesaran dan kewaspadaan Nabi Muhammad, tetapi juga memperlihatkan bagaimana Allah melindungi nabinya dari mara bahaya. Selain itu, peristiwa ini menjadi pelajaran penting tentang niat jahat yang tidak pernah membuahkan hasil baik. Subhanallah, peristiwa ini memberikan kita banyak pelajaran yang berharga. Pertama, bahwa keimanan dan ketakwaan Rasulullah serta perlindungan dari Allah selalu hadir dalam setiap langkahnya. Kedua, betapa pentingnya kesabaran dan kebijaksanaan dalam menghadapi musuh, bahkan dalam situasi yang paling berbahaya sekalipun. Meskipun Zainab binti Al-Harith berniat membunuh Nabi, namun Allah menjaga nabinya dengan cara yang luar biasa. Kita juga belajar dari sikap Nabi Muhammad yang tetap tenang dan adil dalam menghadapi orang yang berniat jahat kepadanya. Beliau tidak segera membalas dendam, tetapi lebih memilih untuk mencari kebenaran dan menunjukkan kebesaran hati seorang nabi. Akhirnya, kisah ini mengingatkan kita untuk senantiasa berpegang teguh pada keimanan dan tawakal kepada Allah, apapun rencana jahat yang mungkin dihadapi. Karena Allah selalu bersama hambanya yang sabar dan tawakal. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.